Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam tutorial web kita yang ketiga atau yang keempat ini. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Juni ya. Untuk pembahasan di dalam web yang ketiga atau web yang keempat ini saya akan membahas kembali review ya dari pertemuan 10 sampai pertemuan 15 ya. Saya share screen dulu untuk bahan materinya. Oke, di pertemuan 10 kita bahas mengenai jaringan nirkabel atau wireless. Udah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa kita dalam apa zaman sekarang kan semua serba mobile ya. Serba mobile, semua orang menggunakan perangkat handphone ya, perangkat bergerak semua lah. Nah, ini merupakan kalau di jaringan nirkabel bentuk karakteristik dari suatu model ya, suatu model bagaimana kita bisa mempergunakan perangkat dengan mempergunakan jaringan wireless atau tanpa kabel tadi. Nah, faktor mobilitas inilah yang menyebabkan timbulnya suatu penemuan-penemuan di bidang teknologi untuk semakin mempermudah kita di dalam penggunaan teknologi informasi ya. Dari sisi frekuensi radio juga ya. Sekarang kan udah jaringan 5G dan di luar sana udah 6G ya. Kita baru 5G, di luar sana udah 6G, udah ada prototipenya dan mereka juga udah mencoba ya, udah meneliti untuk jaringan 6G-nya. Nah, di sini diharapkan dari pembahasan kita di materi ini, diharapkan teman-teman semua bisa memahami ya mengenai pengertian-pengertian dari jaringan nirkabelnya, konsep ataupun jenisnya ya, jenis-jenis dari jaringan nirkabelnya, kemudian jenis frekuensi radio, lalu kemudian jenis antena ya, kemudian juga jenis perangkat yang nantinya diimplementasikan di dalam jaringan wireless, kemudian topologi ya, topologi di jaringan wireless, seperti mungkin ada topologi ada topologi mesh ya kan, ada topologi ring, ada topologi bus ya, dan bermacam topologi yang lain yang terkait dengan kita di jaringan. Kemudian ada pembentukan koneksi di jaringan wireless, mungkin kita bisa menggunakan Bluetooth mungkin ya, atau di jaringan WiMAX ya. Itu yang merupakan dari sisi pembentukan koneksinya. Kemudian dari sisi security ya, dari security-nya dari mulai yang sederhana WEP ya kan, dari mulai WEP kemudian WPA, WPA2 sampai dengan EAP ya. Ini merupakan model dari pengamanan di dalam jaringan wireless. Kemudian jenis gangguan ya, mungkin jenis gangguan yang kita sehari-hari sering temui ya di dalam jaringan wireless dari sisi cuaca ya, biasanya ya kalau cuaca kurang bagus kan, hujan ya kan, akan berpengaruh terhadap di dalam sinyal ya, biasanya sinyalnya akan menurun ya kan, dan throughput hasil dari jaringan internet juga kita akan kecil ya untuk dari sisi koneksinya. Kemudian dari sisi simulasi mungkin nanti teman-teman bisa mengimplementasikan dengan menggunakan Cisco paket tracernya untuk simulasi di jaringan networknya. Ya, kita lihat di sini untuk pembahasannya. Nah, jaringan nirkabel di sini diartikan kita mempergunakan kabel ya, tanpa menggunakan kabel di dalam proses kita mentransmisikan dari data ya, dengan istilahnya unguided transmission. Berarti dengan mempergunakan tanpa kabel transmisinya. Nah, di sini berarti jaringannya dengan cara menghantarkan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisiknya. Pemanfaatannya dengan mempergunakan antena. Dan antena ini ada yang berfungsi sebagai pengirim, ya kan, ada transmitter, dan ada yang berfungsi sebagai receivernya, penerimanya. Si antena ini berarti mengirimkan melalui udara.
ya, melalui udara ataupun bisa melalui ruang hampa udaranya ataupun bisa melalui media air. Lalu kemudian di sini pengirim dengan memanfaatkan antena untuk penyebaran energi tadi gelombang elektromagnetiknya dalam bentuk frekuensi ya. Dan antena bisa menerima tadi menangkap gelombang elektromagnetik sehingga nanti dari antena itu dirubah ya kan, dirubah menjadi besaran-besaran secara fisisnya ya dalam bentuk bit-bit code ya. Lalu kemudian secara layer di dalam jaringan ya, kalau kita belajar layer itu kan ada layer OSI ya. Layer OSI dari mulai application, session, presentation ya kan, transport, network, data link sampai ke physical. Nah, physical ini berarti area yang berada di paling bawah yang terkait dengan besaran-besaran fisis ini ya, yang terkait dengan gelombang elektromagnetik, wireless ataupun dengan mempergunakan kabel. Nah, ini yang nantinya akan masuk ke dalam lapisan OSI layer di paling bawah. Itu yang sebagai pengirimnya. Ya, nanti berarti kalau sebagai penerima dimulai dari bawah ya kan, dari mulai dari fisikal naik ke atas ke data link, ke network, transport, presentation, session sampai dengan ke application. Sehingga kita bisa membaca kembali ya data kita, misalkan kita ngirimkan dari email ya, data kita bisa dibaca di penerimanya ya dengan mempergunakan media tadi, misalkan dengan menggunakan wireless, si penerima bisa membaca. Nah, kemudian kalau dari sisi kita lihat di sini eh, jenis medianya ya. Jenis media transmisi wireless ada satelit komunikasi. Nah, satelit komunikasi berarti satelit yang dikirimkan ke luar angkasa ya untuk nantinya mengirimkan sinyal tadi gelombang-gelombang mikro ke stasiun yang ada di bumi ya. Ya nanti di stasiun bumi diperkuat sinyalnya kemudian dipancarkan kembali ya ke area yang dituju ya yang nanti akan diterima oleh stasiun penerimanya. Nah, contoh kalau sekarang apa namanya satelitnya dari Elon Musk tuh ya, Starlink, ya kan? Nah, Starlink ini adalah dia satelitnya low orbit, orbitnya orbit rendah, ya orbit rendah yang dipergunakan oleh si Elon Musk untuk apa namanya kita bisa berinternet dan sifatnya juga portable, ya kan? Antenanya kita bisa satelitnya bisa dipasang di atas rumah, ya kan? Ataupun kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kita nggak ada masalah, mungkin kita lagi berada di pegunungan, ya kan? Ada di laut ya kan. Nah, dengan menggunakan konsep dari jaringan Starlink tadi ya, karena dengan mempergunakan satelit ya tidak ada masalah dari sisi apa namanya penerimaan dari sinyal ya. Nah, coba kalau nggak kita menggunakan satelit ya kan, pasti harus kalau di daerah-daerah yang terpencil ya kan, harus ada BTS ya kan. Kalau misalkan kita lagi di laut, di kapal, berarti di kapal itu harus ada jaringan satelit seperti VSAT-nya, ya, VSAT-nya. Nah, di sini untuk perangkat seperti smartphone, ya kemudian penerima yang dipergunakan untuk GPS-nya ya, jaringan tadi 4G GPS-nya, ya nantinya berfungsi sebagai penerima di stasiun yang ada di bumi. Nah, di sini transmisi yang ada di stasiun buminya disebut sebagai uplink-nya, ya disebut sebagai uplink. Dan sebaliknya dari satelit ke stasiun bumi yang disebut sebagai downlink. Jadi ada kalau kita lihat kan ada uplink dan ada downlink ya kalau di dalam internet. Nah, kemudian media yang kedua ada microwave. Nah, microwave di sini adalah perangkat dengan mempergunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 sampai dengan 300 GHz. Ditransmisikan dengan mempergunakan antena. Antenanya jenis unidirectional. Sehingga di sini dalam bentuk fokusnya di antena tadi ya secara sempit bisa supaya jangkauannya lebih luas dan lebih panjang. Dan kemudian dari sisi propagasi sifat dari si microwave ini adalah sifatnya line of sight yang artinya garis lurus ya. Microwave ini garis lurus kalau kita lihat dengan menggunakan alat ya dari transmitter dari posisi dia mengirimkan transmitter ke receiver-nya. Kemudian frekuensinya pakai very high frekuensi atau VHF ya, di mana si microwave ini tidak dapat menembus dinding. Ya, jadi agak kesulitan kalau ada dinding. Nah, ini
jaringannya agak kurang stabil ya. Kemudian dari sisi bandwidth, nah bandwidth relatif lebar untuk jaringan pita lebarnya sampai dengan 299 GHz. Kemudian dari sisi izin ya, dari sisi izin ini harus ada izin dari Kominfo ya untuk penggunaan dari sisi frekuensinya ataupun dari sisi bandwidthnya. Lalu kemudian ada media inframerah, IR ya, IR inframerah. Jaringan di sini untuk media transmisi yang tanpa kabel, kita mengirimkan dengan mempergunakan sinyal ya, sinyal gelombang cahaya merah, inframerah. Kemudian contohnya kalau kita menggunakan perangkat yang sehari-hari ya, komputer, yang ada perangkat seluler, kemudian contoh kayak mouse ya, mouse itu udah mouse yang tanpa kabel ya, ini pakai infrared. Kemudian printer juga ya, ada yang pakai infrared. Kemudian port IRDA ya, infrared portnya. Kemudian transfer data dari satu perangkat dan ke perangkat yang lain tadi menggunakan model gelombang cahaya infrarednya. Itu dari sisi perangkat infrared. Kemudian kalau kita lihat media transmisi yang lain ada broadcast radio. Nah, ini merupakan contoh juga di dalam media transmisi wireless yang tanpa kabel dengan distribusinya pakai sinyal radio ya, melalui udara, jaraknya bisa jauh, bisa antar kota, bisa antar negara ataupun antar pulau ya, kalau di dalam nasional antar pulau. Kita terkadang kan kalau pakai radio bisa mendengar radio-radio yang ada di Malaysia ya kan, yang ada di Singapura ataupun yang terdekat dengan kita Brunei Darussalam. Nah, ini dengan menggunakan konsep radio. Kemudian contoh lain kalau kita di rumah, di kantor ya, dengan menggunakan selain radio ya, pakai Bluetooth misalkan ya, pakai Bluetooth, kemudian pakai WiFi. Nah, untuk jaringan Bluetooth sendiri di sini teknologi wireless juga, operasi frekuensinya rendah, 2,4 GHz di sini. Kemudian dari sisi lisensinya ya, unlisensi ISM, artinya industrial untuk scientific dan medical. Kemudian dari sisi penyediaan layanan komunikasi bisa data dan suara juga secara real time ya, antar host to hostnya di Bluetooth, dan jarak jangkaunya cukup terbatas ya, jaraknya pendek ya kalau Bluetooth. Kemudian kalau Bluetooth itu nggak boleh ada penghalangnya juga. Kemudian kalau jaringan selanjutnya wireless fidelity atau yang kita kenal sebagai WiFi. Nah, WiFi yang kita pergunakan di rumah pakai teknologi radio frekuensi juga ya. Kecepatan dari 2,4, ada yang 2,4, ada yang 3,6 ya, ada yang sampai dengan 5 GHz. Nah, ini didasarkan kepada spesifikasi dari standarisasi IEEE, itu Institute of Electrical and Electronic Engineering, itu singkatannya. Kodenya untuk WiFi itu di 802.11. Itu merupakan suatu standarisasi dari RFC ya, Request for Common Document untuk WiFi, Wireless Fidelity. Di mana untuk WiFi sendiri seperti yang kita tahu ada beberapa kelas-kelasnya lah, istilahnya untuk kelas produk ada kelas A, ada kelas B ya, ada kelas G, ada kelas N. Nah, masing-masing dari pengkelasan tadi mempunyai frekuensi yang berbeda-beda dan juga mempunyai hasil untuk keluaran kecepatannya juga yang berbeda. Contoh ya, untuk di yang 802.11a dia pakai frekuensi di 5 GHz dengan kecepatan 54 Mbps. Kemudian ada yang kelasnya 11B. Nah, 11B ini ada frekuensi di 2,4 GHz dengan kecepatan 11 Mbps. Kemudian ada yang di kelas G. Kelas G ini dia frekuensinya di 2,4 dan kecepatannya sampai memiliki kecepatan di 54 Mbps. Kemudian kalau yang kelas N, kelas N sendiri dia bisa mempunyai sampai dengan kecepatan di 108 Mbps. Nah, sebaiknya kita pada saat kita mempergunakan perangkat WiFi ini harus bisa mendukung di semua kelas, ya, di semua kelas baik kelas A, kelas B, kelas G ataupun di kelas N. Nah, biasanya kalau kita lihat sering kita lihat kode-kode ini adalah di body
di bodi perangkat ya, biasanya di balik perangkat itu di bawahnya itu kita sering temui tuh ya, ada kode 802.11a gitu ya. Sering lihat nggak? Ya, itu Sering, adalah Pak. Sering. nah, nah, itu adalah kode yang sebagai panduan kita untuk mempergunakan produk tadi ya, apakah sesuai dengan yang kita pakai nanti di dalam infrastruktur kita ya, sebaiknya harus bisa mendukung di semua kelas-kelas tadi ya. Kalau misalkan ada perangkat yang berbeda kelas, terkadang nanti hasil dari throughputnya juga kurang maksimal gitu ya, hasil throughputnya kurang maksimal. Kemudian kita bahas lagi di WiMAX. Nah, WiMAX ini adalah jaringan wireless untuk di dalam kota. Ya, biasa di dalam kota dia pakai pita lebar broadband ya. Broadband wireless akses, pita lebar, kecepatan akses, dan jangkauannya cukup luas. Antar kota, metropolitan, ini mencakup di Metropolitan Area Network ya. WMAN, jadi masuknya ke WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Nah, untuk standarisasi dari Institute of Electrical and Electronic Engineering-nya, IEE-nya di 802.16. Ini untuk jaringan WiMAX ya. Kemudian radio seluler. Radio seluler di sini merupakan broadcast radio juga ya. Di sini dengan pakai frekuensi komunikasi yang kita pergunakan adalah untuk komunikasi bergerak, khususnya yang biasa kita pakai di telepon-telepon seluler ya. Nah, perangkat telepon seluler biasanya menggunakan gelombang radio frekuensi ya, untuk pengiriman baik pesan suara ataupun untuk pengiriman data-data digital. Ya, ini yang dipergunakan di dalam radio seluler. Lalu kalau kita lihat lagi di jenis jaringan ya, ada wide area network wireless. Nah, ini skalanya luas ya, dalam skala nasional, global. Nah, penerapannya di sini dia frekuensi berlisensi. Kemudian W1 juga diterapkan di sini untuk teknologi long term evolution ya, atau LTE ya, LTE yang kita kenal sebagai jaringan 4G ya. Jaringan 4G itu long term evolution generasi keempat. Sekarang kita udah berarah ke 5G ya, tapi untuk 5G masih belum semua bisa mendukung ya untuk beberapa provider kita. Sebenarnya jaringan udah siap ya, cuman ada beberapa yang belum diaktifkan. Dari sisi handphone mungkin ya, dan kemudian dari sisi infrastruktur kita juga masih belum semuanya mencakup ke 5G. Nah, di sini untuk standar komunikasi akses data wireless yang berbasiskan kepada jaringan GSM atau yang kita kenal sebagai Global System for Mobile, atau yang disebut sebagai jaringan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, yang merupakan teknologi dari telekomunikasi seluler yang dipergunakan sebelumnya untuk menggantikan jaringan 3G ya. Lalu kemudian ada jaringan yang kita kenal sebagai jaringan WMAN ya, WMAN Metropolitan Area Network, dengan mempergunakan tanpa kabel. Nah, ini skalanya lebih luas di dalam satu distrik kota. Kemudian juga dalam hal penggunaan frekuensinya berlisensi juga, dan diimplementasikan di jaringan WiMAX tadi yang kita sudah bahas ya, untuk di standarisasi di 802.16. Kemudian ada jaringan wireless personal area network atau WPAN. Ada standarisasi di sini untuk IEE-nya, Institute of Electrical Electronic Engineering, di 802.15. Frekuensinya di 2,4 GHz. Nah, jarak ini sangat pendek ya, kurang dari 6 meter. Yang biasanya kita pakai di apa namanya, di dekat, jarak yang dekat ya. Ini seperti kayak Bluetooth ya, kita menggunakan Bluetooth. Ini masuk ke dalam cakupan dari WPAN ya, Wireless Personal Area Network. Kemudian jaringan Zigbee juga. Nah, biasanya kalau kita pakai Bluetooth itu kan ada pakai dongle ya, dongle Bluetooth-nya. Atau kalau di PC berarti kita harus menyediakan dongle-nya yang dalam bentuk USB ya, supaya si perangkat PC kita bisa menerima untuk sinyal dari Bluetooth. Kemudian untuk jaringan wireless local area network,
Di sini untuk kodenya tadi di 802.11, ada yang di kelas A, tadi ada kelas B, kelas G ya, dan kelas N, dan jangkauan sampai dengan 100 meter. Bisa nggak ditambahkan jaraknya lebih dari 100 meter? Bisa tidak? Menurut teman-teman, bisa tidak? Untuk wireless ini ditambah jarak jangkauannya lebih dari 100 meter. Bagaimana caranya? Tidak bisa, Pak. Bisa ya? Nah, Oh, caranya bisa. si access point ini ada yang berfungsi nantinya sebagai penerus sinyalnya, ya. Jadi nggak sebagai pusat. Nanti yang di access point yang di kedua ataupun di ketiganya dia berfungsi sebagai, kalau istilahnya kalau di jaringan itu bridgingnya ya, bridge-nya. Nah, bridge-nya inilah isi access point dia sebagai penerus. Dia penerus sinyal dari access point yang pertama diteruskan ke akses point yang kedua, dari akses point kedua diteruskan ke akses point yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu sehingga jarak jangkau bisa mencakup lebih dari 100 meter. Ya. Bahkan kalau kita kita siasati ya, bisa juga dari PC kita itu dijadikan sebagai wireless routernya, gitu ya. PC kita dijadikan wireless router atau laptop kita dijadikan sebagai wireless router sehingga menambah jarak jangkau juga di dalam satu ruangan, misalkan ya, kalau di dalam office di dalam satu ruangan itu, atau di dalam satu area lapangan misalkan ya yang cukup luas, itu bisa ditambahkan seperti itu untuk konsep di infrastrukturnya ya, konsep di infrastrukturnya. Kemudian dari sisi frekuensi, kalau wireless ini di 2,4, ada yang di 3,6 sampai dengan di 5 GHz. Tadi untuk kodenya 802.11. Nah, kemudian kalau kita lihat ini untuk jaringan wireless umum kita sering dipakai di rumah ya, di kantor, di kampus ya. Semua di publik publik umum ya. Kemudian di bus mungkin ya, di bus, kemudian di transportasi kereta api ya. Kereta api juga ada wifi-nya. Kemudian di stasiun kereta, kemudian di bandar udara ya. Bandar udara semua menggunakan wireless. Kemudian dari sisi mobilitas dari pengguna juga bisa lebih meningkat. Semua orang sekarang menggunakan akses jaringan ya melalui handphone dimanapun. Kemudian dari sisi fleksibilitasnya juga semakin fleksibel kita mempergunakan jaringan wireless. Kemudian semua bisa kita pergunakan di komputer, kemudian di smartphone, kemudian di perangkat-perangkat IoT ya, perangkat Internet of Things, yang nanti kita bisa pergunakan di berbagai macam bidang, ya bisa di pertanian, ya bisa di perikanan, peternakan, ini dengan konsep Internet of Things. Mungkin saja sekarang aja TV kan udah bisa nangkap sinyal WiFi ya, benar tidak? Ya, TV-TV yang sekarang, ya kan? Iya, Pak. TV Benar, Pak. TV-TV Ada. yang sekarang smart TV udah bisa menangkap sinyal gitu kan, sinyal WiFi. Kalau dulu kan belum bisa. Nah, mungkin saja nanti next suatu ke depan perangkat yang lain misalkan kayak kulkas ya. Kulkas bisa ada WiFi-nya ya untuk kita bisa kontrol secara jarak jauh ya kan. Misalkan kita mau matikan kulkas kita atau menurunkan suhunya ya dari jarak jauh, kita tinggal pakai perangkat handphone saja, ya kan? Sekarang udah konsep rumah cerdas, ya kan? Rumah cerdas atau home smart, itu kita bisa kontrol kunci rumah kita dari perangkat handphone, ya kan? Kita bisa ngelihat CCTV, ya dari perangkat IP kamera, ya. Ini semua mempergunakan konsep dari jaringan wireless. Kemudian dari sisi instalasi relatif lebih mudah, kita nggak terlalu banyak mempergunakan kabel, ya. Kemudian juga dari sisi biaya, ya biaya juga pasti lebih lebih hemat, dan waktu dari instalasinya juga dibandingkan kita mempergunakan kabel, kita harus tarik tarik kabel sana sini ya untuk jaringan yang menggunakan kabel. Kemudian kalau kita lihat dari sisi frekuensi radionya.
Nah, kalau kita lihat di situ ada gelombang ya, gelombang frekuensi. Nah, di sini proses pengiriman data melalui frekuensi radio, kalau di jaringan dengan tekniknya namanya split spectrum. Ya, split spectrum, teknik di dalam pengiriman sinyal, ya, pengiriman informasi ini menggunakan code ya, code untuk menebarkan spektrum tadi, ya, spektrum split spektrumnya. Energi sinyal untuk mengirimkan informasi dalam suatu band frekuensi ya, suatu band frekuensi. Nah, kalau di sini ada gelombangnya, wave cycle-nya ya. Nah, di sini untuk spektrum minimal yang diperlukan untuk bisa menyalurkan informasi ya, implementasinya dengan speed spectrum tadi dengan dua pendekatan ya. Kalau di dalam IT ada yang namanya direct sequence dan atau yang disebut sebagai frekuensi hopping ya. Dimana untuk yang direct sequence sendiri bitnya kita konversikan ke dalam beberapa kode bit ya, ke dalam kode bit biner. Nah, kemudian dari bit-bit kode itu dibentuklah suatu model ya, suatu model yang nantinya akan mewakili bit-bit code yang di dalam bit code itu adalah transmisi informasinya. Nah, ini berarti ada kalau di lapisan OSI layer itu ada di lapisan fisikal ya, di lapisan yang paling bawah. Ini untuk dari sisi konversi bit. Nah, jika satu bit kita menggunakan bandwidth 2 MHz dan data satu bit ini kita bentuk oleh 11 bit code, sehingga masing-masing dari kalau kita 2 MHz tadi kita punya, maka data dalam satu bit tadi memerlukan bandwidth sebesar 22 MHz. Kalau dalam satu bitnya berisikan dalam satu code ya, sorry, dalam satu code itu berisikan 11 bit. Ya, maka kalau ada 2 MHz, kita butuhkan untuk frekuensinya sebesar 22 MHz. Ya, itu dikalikan saja untuk dalam besarannya. Satu bit tadi sebesar 11 ya. Jadi kalau kita punya 2 ya, 2 MHz dikalikan berarti dikalikan 11 tadi ya, dihasilkan 22. Oke, kita lihat next, antena. Nah, kita pembahasan antena. Nah, antena di sini dipergunakan di dalam teknologi informasi untuk mengkonversikan energi listrik dalam bentuk gelombang radio. Ya, gelombang radio yang dipancarkan dari sisi pengirim, kemudian diterimalah oleh dari sisi penerimanya. Nah, di sini untuk konversinya kebalikannya tadi pengirim ke penerima dan si penerima berarti mengkonversinya dari gelombang radio ke dalam energi listriknya kembali melalui antena penerima. Nah, gelombang radio ini dipancarkan secara garis lurus ke semua arah ya, dari pengirim transmitter ke penerimanya. Kemudian medianya bisa melalui udara ataupun bisa melalui ruang hampa ya, ataupun bisa melalui medianya media air. Ini yang dilakukan oleh si antena tadi ya. Oke, kemudian kita lihat jenis kategori antenanya. Nah, di sini ada antena yang disebut sebagai omnidirectional atau yang disebut sebagai antena dipol ya. Nah, antena dipol ini kalau kita sering lihat di dalam perangkat-perangkat ya, antena omni ceiling, ini antena omni pillar, kemudian ada antena dipol. Ini biasanya kalau kita lihat di atap-atap gedung ya. Yang kalau kita sering lihat atap-atap gedung, kemudian ini di perangkat modem-modem WiFi. Nah, untuk yang omnidirectional tadi memancarkan gelombang elektromagnetik ke semua arah dalam satu bidang.
untuk polarisasinya baik secara vertikal ataupun kedua arah untuk polarisasinya secara horizontal. Ini untuk mekanisme cara dia mengirimkan gelombangnya. Nah, untuk antena Omni ini sendiri dipergunakan di dalam jenis koneksi, ya kalau di jaringan nirkabel itu point to multi point, ya point to multi point, berarti dari satu ke banyak, ya point to multi point. Nah, dengan mempergunakan topologinya kalau di jaringan itu topologi star atau topologi bintang. Jadi ada yang berfungsi ada titik pusatnya ya, berarti kalau star itu kan ada titik pusatnya. Nah, untuk dari jenis yang kedua, di sini ada yang disebut sebagai semi direksional. Nah, semi direksional sendiri mengarahkan energinya dari pemancarnya ya atau pengirimnya ini lebih kuat ke arah tertentu, dan kemudian juga dari sisi penggunaan di semi direksional kita pergunakan di wireless LAN. Contohnya ada jenis antena eh, panel ya, kemudian ada jenis patch, kemudian ada jenis antena Yagi. Kemudian dari sisi untuk polarisasi, antena jenis dari direksional, kalau kita lihat di dalam polanya ya, nah kalau polanya ini dalam bentuk pola patch antena, dan ini dalam bentuk polarisasi untuk jenis antena yang Yagi, polarisasi untuk frekuensinya. Dan kemudian kalau di semi direksional ini jenis koneksinya point to point. Ya kalau tadi yang omni point to multi point. Kalau ini point to point. Yang artinya dari satu titik ke satu titik gitu ya. Kalau tadi dari satu titik ke banyak titik ya. Kalau yang omni. Nah kalau ini dari satu titik ke satu titik. Nah contohnya di sini kalau kita membentuk satu koneksi jaringan nirkabel dua gedung yang terpisah gitu ya. Jadi ada gedung yang pertama, ada antenanya. Nah, yang antena yang di gedung pertama ini memancarkan lurus ya ke gedung yang kedua gitu ya. Nah, di gedung yang kedua ada antena lagi, dia akan menerima sinyal dari gedung yang pertama tadi ya, supaya di gedung satu dan gedung dua bisa terkoneksi apa misalkan aplikasi untuk kalau misalkan kalau di dalam satu kampus ya, di dalam satu kampus area network ya atau yang disebut sebagai CAN, kampus area network, itu pasti kan membutuhkan jaringan wireless tadi ya untuk bisa saling terhubung ya, saling terhubung. Nah, tapi kalau di sini untuk jaringannya harus memang terbebas dari apa namanya, ada penghalang-penghalang gitu ya. Kalau di dalam satu area di lapangan itu nggak boleh ada pohon ya. Misalkan ada satu gedung, kemudian di satu tempat di lapangan itu ada pohon, nah itu akan terhalang, itu sinyalnya akan tidak nyampe gitu ya dalam di dalam satu area tadi. Nah itu di antena jenis semi direksional. Kemudian kalau yang antena yang highly-nya direksional, ini adalah antena yang ideal untuk pembentukan dari jenis jaringan wireless nirkabel. Konsepnya sama point to point juga, dari satu titik ke satu titik. Antena highly directional ini memiliki faktor gain terbesar dibandingkan dengan yang sebelumnya, ya antena yang semi ataupun yang omni. Nah, tadi dipergunakan untuk koneksi point to point, satu titik ke satu titik, dan untuk jarak bisa sampai dengan jarak 42 kilometer. Ini untuk highly directionalnya. Kemudian untuk antena ini, dia merupakan contoh dari, kalau kita gambar di sini ada gambarnya enggak? Nah, ini gambarnya ya, ini untuk antena highly directional. Nah, kalau kita lihat ini antena-antena di contoh ya, kalau di warnet-warnet ya, mungkin sering lihat di warnet-warnet ya, ada ada apa namanya, ada tiang tinggi itu ya, pasti ada antena ini nih di atasnya. Nah, ini nanti dia si penerimanya di warnet itu dia menerima dari
antena yang ngirim, sehingga si warnet tadi bisa menerima akses internet, ya, akses internet. Kemudian kalau yang kita sering lihat di channel, ya sering lihat nggak antena-antena seperti ini? Ya Iya, pasti Pak. sering lihat ya. Ini di jalan tol, kalau kita lihat itu di situ ada layar ya, kalau di jalan tol itu kan ada layar besar, kemudian di sampingnya ada antena ya kan. Nah, antena inilah yang nanti menerima apa namanya informasi untuk jaringan seputar misalkan arus lalu lintas ya kan. Kemudian jarak yang bisa ditempuh dari satu tempat ke tempat yang lain ada berapa berapa jam gitu ya jaraknya, waktunya. Kemudian juga kalau di jalan tol bisa menampilkan apa namanya CCTV mungkin ya, CCTV ya. CCTV ini juga biasanya kalau di jalan tol ada antena-antena seperti ini. Kemudian untuk dari sisi komunikasi gate ya, gerbang gate dari jalan tol itu kan pasti menggunakan koneksi internet juga ya. Nah, dia pakai ini juga. Kemudian kalau di lampu-lampu merah ya, kalau kita sering lihat lampu merah ada CCTV, ada antena ini juga. Nah, ini yang biasanya kita sering lihat di untuk penggunaannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin untuk jaringan wireless. Kita masih ke topik jaringan wireless. Ada yang tanyakan? Belum. Oke, saya lanjut lagi masih ke topik ke pembahasan di pertemuan aktivitas 11 ya. Aktivitas 11 kita masih bahas wireless. 11. Oke. Akses point. Nah, akses point. Nah, di sini kita lihat perangkat yang kita sering temui sehari-hari ya. Ini merupakan perangkat yang sifatnya half duplex. Half duplex itu artinya komunikasinya nggak searah dan nggak bolak-balik ya. Dia hanya searah tapi dia tidak bolak-balik. Itu yang disebut sebagai half duplex. Nah, dia mempunyai kemampuan seperti perangkat switch, kemudian juga kita bisa melakukan konfigurasi sebagai administrator jaringan ya di dalam WLAN-nya. Kemudian juga access point sebagai penghubung juga ya, penghubung juga dengan wireless client supaya bisa tergabung di dalam satu lingkup jaringan. Dan umumnya di sini antenanya tadi jenisnya apa ini? Jenisnya dipol ya. Jenisnya dipol ini berarti omni ya, omnidireksional. Jenisnya dipol. Kemudian juga pada saat kita mau mempergunakannya berarti harus kita setup terlebih dahulu. Ya, kita setup biasanya ada passwordnya ya, ada password username dan password untuk default dari pabrik. Kemudian kita set IP address ya, biasanya IP addressnya. Kemudian kita set koneksi dengan ISP kita ya, koneksi ISP, DNS dari ISP, kemudian IP public dari ISP yang biasanya nanti diinjeksikan ke dalam perangkat ini. Kemudian dari sisi security juga kita bisa mengeset security untuk WiFi-nya. Kemudian dari sisi SSID ya, nama dari WiFi, SSID-nya kita set. Kemudian security tadi pakai WPA2 atau EAP ya, ini kita set. Atau kalau lebih secure lagi, MAC address-nya juga bisa kita set juga. MAC address dari setiap perangkat yang nantinya masuk ke dalam koneksi ini. Ya, misalkan laptop kita di rumah, MAC address-nya berapa saja kita list ya, kemudian kita injeksikan di sini. Ya, itu secara MAC address filteringnya. Kemudian bisa juga untuk keamanan penggunaan website ya, bisa kita kunci website-website tertentu. Kemudian dari sisi IP address mungkin ada IP address yang tidak kita kenal atau di luar dari list yang sudah kita apa nama yang sudah kita injeksikan di dalam sini, bisa kita dari sisi keamanannya ya. Dan kemudian juga
kalau kita udah men-set, jangan lupa untuk selalu merubah ya password default dari si perangkat access point. Dan tadi yang saya bilang di perangkat access point ini dia bisa berfungsi sebagai pusatnya ataupun dia hanya bisa berfungsi sebagai penerus. Ya, artinya tadi ada access point pusat, kemudian ada penerusnya diteruskan. Nah, ini dia fungsi sebagai seperti kayak bridging. Ya, seperti bridging, dia sebagai memperkuat sinyal di dalam jaringan WiFi-nya. Lalu kemudian kalau kita lihat jenis perangkat-perangkat dari WiFi ya, ini ada kartu WiFi jenisnya PCI, berarti kita pasang di dalam PC, di dalam komputer kita, berarti kita harus bongkar PC kita, casing kita buka, kemudian kita pasang, ditancapkan di slot PCI ya di dalam motherboardnya. Nah, ini untuk yang jenis seperti ini ya, adapter. Kalau yang sekarang kan lebih simple, itu pakai dongle ya. Pakai dongle yang USB ya kan. Jenis kayak merek TP-Link tuh, yang warna putih kecil itu, dengan kecepatan 100 Mbps kita pasang, plug and play, langsung bisa jalan, ya kan? Atau mungkin kalau misalkan nggak plug and play, kita pasang drivernya terlebih dahulu, baru kita pasang lagi si dongle-nya tadi. Sehingga supaya si PC tadi bisa menangkap gelombang WiFi yang dipancarkan dari si access point, gitu ya, pakai dongle. Nah, ini mungkin dongle-nya yang ukurannya besar gitu ya. Ini adapter yang ukurannya besar. Kemudian kalau yang perangkat sekarang di smartphone sudah semuanya bisa menangkap jaringan WiFi. Kemudian di laptop ya, di laptop juga bisa menangkap jaringan WiFi. Kalau dulu kan kita harus pasang adapter seperti ini dulu nih, ya, karena di motherboardnya belum include dari perangkat adapter untuk jaringan WiFi-nya. Apalagi kalau laptop-laptop yang keluaran lama ya, biasanya kan bentuknya tebal-tebal tuh. Bentuknya tebal-tebal ya kan. Nah, bentuk tebal itu ya di dalamnya ada ininya gitu ya. Dia ada untuk adapter untuk WiFi, kemudian ada adapter untuk kartu jaringan yang mempergunakan konektor RJ45 ya, sehingga menyebabkan tadi laptopnya menjadi ukurannya tebal. Kalau laptop sekarang kan udah tipis karena dia udah terinclude di dalam adapternya, itu udah masuk ke dalam motherboard. Nah, kalau kita lihat dari jenis topologi, ya topologinya ada yang kita kenal sebagai ad hoc. Nah, ad hoc ini kalau kita lihat berarti ada PC ataupun laptop yang dipergunakan sebagai pusatnya, dipergunakan sebagai access point, gitu ya, sebagai access point, berarti nggak ada access point-nya, tanpa access point, sehingga si laptop-laptop yang ada di sekitarnya ini bisa menangkap jaringan WiFi. Dan di PC ini mungkin disediakan koneksi untuk internetnya gitu ya. Bisa disambungkan mungkin dengan apa namanya, dengan handphone gitu ya. Handphonenya dikoneksikan ke internet pakai USB kabel gitu ya. USB kabel pakai di sini. Atau si PC ini mungkin ditarik pakai kabel gitu ya. Ada kabel RJ45-nya, ada kabel LAN-nya, barulah memancarkan di sini untuk si laptop-laptop bisa menerima akses WiFi ya. Nah, biasanya juga dari laptop ini ke sini bisa di bridging juga nih, di bridging, di bridging. Nah, biasanya kalau di setting di control panel itu ada di, kalau kita klik kanan ya, klik kanan di bagian network itu, klik kanan ada set bridging connection. Nah, set bridging connection inilah supaya masing-masing si laptop dia bisa menerima dan meneruskan dari sinyal-sinyal WiFi yang didapat di sekitar areanya tadi ya, di bridging. Kemudian kita lihat untuk topologi yang lain, tethering. Nah, ini tethering sering kita pakai di handphone ya. Kita tetheringan. Nah, kalau kita lihat di gambar, ada perangkat smartphone, dia ada koneksi internetnya, ke jaringan internet ditetheringkan ya dengan hotspot
dikoneksi sehingga di perangkat yang lain seperti tablet mungkin atau handphone yang lain bisa menerima tetheringan dari hotspot yang handphone yang ini. Ataupun kalau disambungkan ke laptop ya, laptop ini bisa menerima WiFi atau bisa menerima jaringan internet pakai kabel ya. Jadi kabel USB-nya disambungkan di perangkat handphone, sambungkan ke USB yang ada di laptop. Nah, biasanya nanti akan muncul ya di handphonenya itu koneksi USB untuk internet ya atau untuk apa namanya jaringannya. Dan nanti di laptopnya juga akan muncul juga notifikasi ya bahwa si laptop ini akan menerima koneksi jaringan internet dari si smartphone ini yang nantinya di bagian apa namanya di taskbar ya di taskbar dari si laptop bisa langsung muncul untuk koneksi dari LAN-nya ya biasanya muncul gambar komputer ya di samping jam itu gambar komputer sehingga si laptop ini bisa akses internet. Ini konsep dari tethering. Kemudian kalau yang infrastruktur seperti biasa di sini kita menghubungkan di apa namanya wireless local area networknya dengan adanya access point. Access point dihubungkan ke perangkat ada kabel ya pakai kabel ke PC pakai kabel dia barulah dari access point ini pakai jaringan ya pakai jaringan. Oke, itu di infrastruktur. Sehingga kalau ada kelemahan ya berarti ya, ada kelemahannya di sini berarti kalau akses poinnya putus, si laptop ini nggak bisa menerima jaringan. Berarti ini konsep berarti topologi star ya, topologi star nih, topologi star. Dia ada sebagai pusatnya dan ini penerima-penerimanya. Ini topologi star. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas pembentukan koneksi dari wireless local area network. Nah, kalau kita lihat untuk mekanismenya, ya, pada saat si perangkat klien ini diaktifkan, maka perangkat tadi akan melakukan proses scanning. Ya, perangkat tadi akan melakukan proses scanning dan di sini mengetahui juga ketersediaan kelompok jaringan di wireless lokalnya yang berada di dalam jangkauannya ya proses scanning inilah yang bisa dilakukan baik secara pasif ataupun scanning secara aktif dan hasil dari scanning ini si klien yang nantinya akan menerima jaringan WiFi akan bisa tahu identitas kelompok jaringan wirelessnya yang kita kenal dengan istilah adanya SSID ya SSID nama jaringan WiFi yang muncul biasanya pada saat kita akan koneksi ke WiFi. SSID inilah yang disebut sebagai Service Set Identifier. Nah, nilainya unik di sini panjang dari 2 sampai dengan 32 karakter bisa kita settingkan untuk SSID WiFi-nya. Dan bersifat juga case sensitif ya. Case sensitif berarti membedakan antara huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian juga CSSID tadi dipergunakan di jaringan wireless. Kemudian juga nantinya akan diinjeksikan juga di access point, ya di access point. Kemudian dari sisi security berarti kita harus menggunakan password ya, pakai password. Apakah kita pakai WEP, WPA, WPA2 ya kan atau pakai EAP. Nah, ini jenis security yang dari awal mula kita settingkan di dalam perangkat access point. Kemudian kalau kita lihat di sini ada istilah beacon. Nah, beacon ini adalah suatu mekanisme ya di dalam jaringan adalah suatu bentuk frame ya frame pendek yang dikirimkan di dalam akses point ya atau dari akses point ini atau dari pemancar yang dipergunakan untuk sinkronisasi atau pengelompokan dari kelompok wirelessnya.
Dan beacon ini mempunyai fungsi melakukan sinkronisasi, baik sinkronisasi waktu ataupun juga untuk dari sisi penetapan spektrum gelombang elektromagnetiknya, ya. Nah, ini parameter-parameter inilah yang nantinya akan dipergunakan oleh si access point untuk bisa mengirimkan informasi tadi terhadap ke kliennya. Kemudian beacon juga bisa menyimpan SSID tadi, ya, Service Site Identifier-nya. Ini fungsi dari beacon. Nah, kemudian kalau kita lihat dari mekanisme scanning, nah di sini ada scanning yang pasif. Ya, scanning pasif diartikan di sini bahwa metodenya si klien wireless lokal melakukan pelacakan si beacon di setiap channel yang dikirimkan. Jadi si access point ini ngirimkan beacon-beaconnya ke channel-channel tadi ke klien. Sehingga nanti si klien ini akan berusaha membentuk koneksi ya untuk bisa masuk ke dalam si access point. Nah, si access point yang tadi mengirimkan beaconnya berisikan service set identifier yang diinginkan. Nah, jika terdapat lebih dari satu access point yang biasanya muncul di dalam text bar kita di laptop, maka si klien ini yang nantinya akan memilih kekuatan sinyal yang paling kuat, ya, yang paling kuat sehingga si laptopnya tadi bisa menerima jaringan WiFi di laptopnya, ya. Kalau misalkan si laptop tadi kekuatan sinyalnya nggak sampai, ya, nah, biasanya akan terkoneksi kalau udah di set secara otomatis terkoneksi ke sinyal yang paling kuat. Ini yang disebut sebagai scanning yang pasif. Kemudian kalau scanning yang aktifnya, metodenya yang dipergunakan oleh si klien untuk pengiriman dari probe-nya tadi atau permintaan tadi pada saat si klien itu aktif mencari suatu kelompok WLAN. Kemudian si access point menerima permintaan tadi untuk mengirimkan respon. Jadi di sini responnya bolak-balik, ya, responnya bolak-balik. Si access point ngirim, baru si penerimanya laptop ini akan merespon ulang. Ya, ini untuk dari sisi scanning yang aktifnya. Nah, dari sisi proses pembentukannya, bahwa pada saat klien melakukan proses autentifikasi, ya, dengan mengirimkan satu frame request tadi ke access point, maka nanti si access point melakukan autentifikasi. Apakah si laptop ini udah pernah join sebelumnya, ya, di dalam access point tadi. Dan access point tadi bisa menerima si klien ataukah bisa menolak permintaan tadi. Ya, pada saat si klien memberikan satu pengiriman frame respon kepada si access point. Nah, proses tadi autentifikasi dilakukan oleh si access point dan si access point akan melakukan autentifikasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu di dalam proses secara teknisnya, ya. Dan hasilnya nanti akan diberikan eh, responnya ke klien, ya, jika si access point ini ada datanya, ya, atau proses autentifikasi sesuai, maka si klien akan menerima proses tadi, ya, sehingga akan terbentuklah suatu koneksi yang diizinkan antara access point dengan si klien WLAN-nya tadi, ya, sehingga si klien bisa mengirimkan frame association request-nya ke access point dan begitu sebaliknya dari access point ke klien WLAN-nya. Nah, itulah proses yang terjadi, ya, untuk mekanisme scanning secara aktif. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sisi metode pengamanan jaringan di wireless. Nah, tadi yang saya bilang ada WEP untuk security-nya, ada WPA, WPA2, ada EAP, dan kita bisa set berdasarkan media access control atau MAC address filtering, ya, di perangkat dari access point-nya. Nah, kalau kita lihat masing-masing WEP ini singkatan dari Wired Equivalent Privasi, yaitu singkatannya WEP.
Nah, ini adalah model dari enkripsi di keamanan di wireless untuk proses autentifikasi data ya. Dienkripsi dengan mempergunakan kata kunci panjangnya 64 bit atau 128 bit, dan kuncinya tadi sama ya, dipasangkan baik di sisi access point ataupun di sisi client wireless local area networknya. Jadi sama, di kedua belah pihak mempunyai kunci yang sama. Dan agar bisa terbentuk di sini koneksi di antara keduanya, baik dari sisi access point ataupun dari sisi client WLAN, maka si WEP ini menggunakan algoritma, ya, algoritma untuk dari sisi security-nya yang disebut sebagai stream chipper, ya, stream chipper. RC 4, ya, stream chipper itu singkatan dari round code atau reverse chipper 4. Nah, di sini untuk metode WEP, inisial vektor tadi dengan panjang 64 atau ada yang 128 bit. Ini untuk kuncinya ya, kata kuncinya. Dan kemudian di dalam WEP juga ada yang disebut sebagai inisial vektor. Ya, inisial vektor ini yang merupakan angka acak. Yang nantinya angka acak ini yang selalu dienkripsi dan punya panjang yang tetap. Ya, tadi panjangnya sebesar 64 bit atau 128 bit. Yang sama baik di sisi si access point ataupun di sisi kliennya. Jadi pada saat si klien meminta koneksi request ke access point dengan kunci WEP dan di WEP-nya sama gitu ya, maka diterimalah si access point ini untuk bisa membuka koneksi ke klien ya. Jadi dari kedua kuncinya itu sama baik di sisi access point ataupun di sisi klien. Dan kemudian yang kedua ini ada yang namanya WPA. Nah, WPA ini singkatan dari Wi-Fi Protected Access. Nah, pengembangan dari update WEP. Kuncinya kunci statik, kemudian diimplementasikan penerapannya di protokol yang namanya TCP. Ya, makanya kalau kita sering lihat kalau di apa namanya di konfigurasi setting ya ada WPK, WPA, TCP gitu ya. Nah, TCP ini singkatan dari Temporary Key Integrity Protocol. Dia suatu protokol yang fungsinya mengubah-ubah kunci tadi ya secara dinamis. Dinamis berarti nggak secara statis ya. Nah, protokol TCP inilah yang nantinya sebagai menggunakan kunci utamanya sebagai nilai awalnya dan kemudian secara reguler tadi berubah karena dia sifatnya kan dinamis ya. Sehingga tidak ada kunci enkripsi yang bisa dipergunakan secara berulang ya. Berbeda dengan WEP. WEP kan tadi dia sifatnya statis ya. Jadi di sisi AP dan di sisi kliennya itu harus sama. Nah, TCP ini akan dia fungsinya tadi protokol mengacak kunci tadi menggunakan algoritma hashing ya, dari algoritma hashing dan penambahan dari adanya integrity checking feature. Nah, di mana di sini untuk memastikan kunci yang belum pernah digunakan secara sah ini tidak bisa dipergunakan kembali. Ya, karena dia sifatnya tadi dinamis. Kemudian untuk algoritma enkripsinya masih sama ya dengan mempergunakan roundcode atau reverse chipper 4. Ya, untuk WEP ataupun WPA ini masih sama pakai RC4. Kemudian perbaikannya dari WPA ada WPA 2. WPA 2 adalah kriptografi dengan basisnya adalah AES ya, AES Advanced Encryption Standard. Dan di sini adalah pengganti dari protokol ya, protokol dari TCP sebelumnya. Dan upayanya di sini tujuannya adalah untuk peningkatan dari sisi enkripsi datanya, dari sisi enkripsi data untuk password. Kemudian pengembangan selanjutnya di 802.1 EAP. Ini merupakan pengembangan dari WPA 2 EAS, AES ya, dan TCP. Dan di sini adalah standar untuk pengaturan keamanan. EAP-nya adalah protokol keamanan di layer yang kedua. Berarti layer yang kedua itu dalam OSI itu layer data link. Nah, di sini update-nya terletak di dalam
autentifikasi di jaringan nirkabelnya. Nah, standarnya pembentukan koneksi pada saat si klien wireless itu melakukan permintaan koneksi kepada access point, maka si access point akan meminta informasi seputar user kredensialnya. Dan apabila sudah terdaftar ya user kredensial tadi, maka si klien wireless akan mengirimkan user kredensial dari klien ke access point. Ya, user kredensialnya tadi dikirimkan. Kemudian access point-nya akan meneruskan proses tadi autentifikasinya ke protokol yang disebut sebagai protokol radiusnya, ya, atau yang disebut sebagai remote access dial-in user service. Dan setelah diperoleh dari sisi otorisasi dan autentifikasi dari sisi servernya, ya, maka koneksi bisa langsung terbentuk dan pengiriman data bisa dibuka. Itu yang dilakukan oleh model dari 802 EAP, ya. Lalu kemudian dari sisi keamanan untuk MAC address filtering berarti kita di sini bisa mengunci penggunaan dari WiFi untuk MAC address dari setiap perangkat, ya. Jadi kalau dari setiap perangkat baik laptop ya ataupun handphone kan pasti punya MAC address dari pabrikan, ya. Dari pabrikan, kalau kita lihat di IP config garis miring all itu bisa kelihatan tuh untuk MAC address-nya dari setiap perangkat. Nah, di access point bisa kita setkan di bagian menu untuk security-nya itu untuk filtering dari MAC address. Jadi pada saat ada misalkan orang lain mau mengakses access point kita gitu ya, kalau di dalam access point-nya tidak terdaftar MAC address tersebut, maka orang tadi tidak bisa mempergunakan access point, ya. Walaupun mungkin kunci WiFi-nya benar gitu ya, kunci WiFi-nya benar, tapi kalau di filtering MAC address-nya ini tetap tidak akan bisa terkoneksi ke access point tadi. Oke, itu mungkin dari seputar keamanannya ya, keamanan di jaringan. Kemudian kalau kita lihat dari jenis gangguan. Nah, pasti kalau kita pakai jaringan wireless ya, pasti ada beberapa kendala yang tidak semulus pada saat kita menggunakan jaringan yang mempergunakan kabel, ya. Contoh di sini ada faktor cuaca, ya. Nah, faktor cuaca inilah yang biasanya mempengaruhi throughput kinerja dari jaringan nirkabel. Kondisi hujan pada saat sinyal itu dipancarkan, ya maka nanti sinyal tadi akan bertabrakan dengan butir-butir hujan tadi, ya. Dan ketika sinyal tadi membentur butiran-butiran hujan tadi, yang mengakibatkan sinyal menjadi lemah, ya. Throughput-nya juga akan berkurang dan menurunkan juga dari sisi kualitas sinyal. Kemudian kalau ada angin, ya, angin juga bisa merubah sinyal tadi, ya, arahnya jadi berubah. Kemudian kalau antena, ya, kalau antenanya goyang-goyang, gitu ya, biasanya kalau antena di atap itu kan eh, terkena angin goyang, berbeda sedikit aja apa namanya koordinatnya gitu ya, miring gitu ya. Itu akan biasanya sinyalnya jadi kecil atau bisa putus, ya, sinyalnya putus. Itu karena dia nggak sejajar antara antena yang ngirim dengan antena yang menerimanya. Tadi kan antara antena dia harus lurus ya supaya si masing-masing tadi bisa join ya untuk dari sisi koneksi. Itu dari sisi cuaca. Kemudian dari sisi interferensi juga. Nah, interferensi dari gelombang elektromagnetik yang lain ya juga akan bisa berpengaruh terhadap koneksi. Kemudian tumpang tindih antar frekuensi. Nah, makanya di sini frekuensi harus diatur. Nah, makanya kan terkadang kalau ada frekuensi yang bocor gitu ya. Frekuensi bocor itu artinya kita bisa mendengar percakapan orang gitu ya di frekuensi yang lain gitu ya. Nah, ini yang diistilahkan
dalam IT itu adalah frekuensi yang bocor. Nah, makanya di dalam pengaturan dari sisi frekuensi itu harus diatur. Misalkan ada yang di frekuensi dari berapa sampai berapa hertz gitu ya. Kemudian di lokasi yang lain ada frekuensi berapa sampai berapa. Harus diatur supaya tidak overlapping. Kemudian juga dari sisi pendekatan dari sisi untuk pengiriman datanya, kapasitasnya juga agar tidak terganggu ya, supaya dari pembedaan frekuensi tadi ya. Kemudian dari interferensi gelombang-gelombang elektromagnetik yang lain, misalkan dari apa namanya, dari listrik mungkin saja bisa terjadi ya. Makanya kalau di dalam jaringan itu nggak boleh ada interferensi dari listrik ataupun sinyal-sinyal lain yang nantinya bisa berakibat data itu tidak bergerak, ya tidak bergerak. Ya contoh kalau misalkan kita berada di area bandara, ya, karena di area bandara itu kan terkadang areanya steril ya, areanya steril dan di sekitar bandara itu biasanya terkadang kita sinyalnya itu kadang tidak bisa menangkap sinyal internet gitu ya, atau sinyal 4G kita juga tidak bisa. Karena di area bandara itu untuk lingkungannya steril dari sisi jaringan frekuensi yang. Kemudian kalau kita lihat itu dari sisi interferensi gangguan yang lain di penggunaan channel, channel yang berdekatan juga saling tumpang tindih tadi overlapping, di mana setiap channel hanya memiliki lebar untuk jarak frekuensinya itu 22 MHz. Nah, sedangkan jarak antar frekuensinya sendiri 5 MHz. Nah, dari gangguan channel inilah yang berdekatan bisa mengakibatkan ya tumpang tindih tadi, dan secara fisik nantinya akan menjadi terjadinya gangguan. Kemudian dari sisi penurunan throughput ya, hasil keluarannya juga tidak maksimal, yaitu dari sisi penggunaan channelnya. Nah, dari sisi irisan tadi ya, misalkan ada satu akses point dengan akses point lain, itu untuk gelombangnya saling beririsan nih. Nah, ini yang nantinya irisan tadilah yang akibatnya terjadinya gangguan tadi, overlapnya. Nah, makanya pada saat kita men-set setnya itu jangan sampai terlalu dekat gitu ya antara satu akses point dengan akses point yang kedua. Jangan terlalu dekat supaya tidak overlapping. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan seputar jaringan nirkabel. Silakan ya kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, saya berlanjut ke wide area network. Wide area network ini di sesi aktivitas belajar ke 13. Oke. Nah, yang akan kita bahas di sini layanan broadband. Oke, layanan broadband di sini adalah transmisi melalui media dalam rentang frekuensi pita lebar, ya. Nah, untuk wide area network merupakan jaringan di teknologi informasi untuk menghubungkan antar lokal area network melalui jaringan yang dimiliki oleh penyedia jaringan atau yang kita kenal sebagai vendor ISP. Nah, pengertiannya di sini yang akan kita bahas, kemudian media jenis dari wide area network, lalu kemudian beberapa protokol yang mendukung dari wide area network seperti ada HDLC, itu High Level Data Link Control, kemudian ada point-to-point protokol yang masuk ke dalam area cakupan wide area network, kemudian ada frame relay, lalu kemudian ada MPLS, atau yang disebut kita kenal di jaringan itu adalah multi protocol label switching. Nah, diharapkan dari aktivitas belajar yang ke-13 ini, teman-teman semua bisa mengerti apa itu wide area network, kemudian bisa paham juga konsepnya,
bisa tahu juga jenis koneksinya, jenis media transmisi, kemudian jenis layanan broadband yang tercakup di dalam Wide Area Network, lalu protokolnya tadi ya, bisa tahu. Kemudian dari sisi simulasi nanti mungkin bisa dipraktekkan di Cisco Packet Tracer untuk simulasi baik point to point ataupun simulasi dengan mempergunakan frame relay. Nah, kita lihat untuk yang layanan broadband. Nah, di sini untuk layanan broadband kalau kita lihat bahwa tadi pita lebar ya, terdapat berbagai macam bentuk layanan yang disebut sebagai DSL, Digital Subscriber Line. Nah, umumnya di sini subscriber line itu di jaringan yang dibuat oleh Telkom ya, oleh Telkom di sini dia mempergunakan broadband untuk mengirimkan dengan bandwidth yang tinggi, dia bisa untuk suaranya juga, kemudian bisa akses internet. Dan di sini mempergunakan juga ada perangkat pesawat telepon sehingga kita bisa menelpon ya, kemudian ada DSL modemnya ini sebagai perangkat broadbandnya. Kemudian di PC ada adapter dimasukkan ke dalam PC ya. Kemudian ini ada faceplate-nya. Ini yang kalau kita sering lihat itu faceplate ada RJ11 ya. RJ11 ini masuk ke dalam pesawat telepon RJ11, kemudian di DSL modem ini masuk ke RJ45 di adapternya. Nah, ini namanya splitternya ya, splitternya. Dan ini nanti disambungkan ke tiang telepon ya, dari perangkat ini nyambung ke tiang telepon, baru nanti dari tiang telepon nyambung ke bagian telepon jaringan networknya ke pusatnya. Di sini nanti diarahkan langsung ke data center dari Telkom untuk layanan broadband tadi. Nah, produk dari Telkom dulu untuk DSL itu namanya Telkomnet Instan ya, Telkomnet Instan. Dulu masih ada zamannya pesawat telepon, internet kita masih kecepatannya masih sangat kurang sekali ya kalau di DSL itu, belum sampai seperti sekarang sampai 100 Mbps. Itu masih di bawah, ini levelnya masih ukuran kbps ya, masih kbps. Ini terbentuk di dalam layanan broadband. Nah, kemudian dari jenis-jenisnya, di situ ada beberapa mekanisme ya, ada yang namanya disebut sebagai HDSL, ada yang disebut sebagai SDSL, dan ada Very High Data Rate Digital Subscriber Line atau yang disebut sebagai VDSL, dan ada ADSL. Yang masing-masing di sini mempergunakan suatu kecepatan yang masing-masing berbeda-beda. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke protokolnya ya, untuk protokol HDLC. Nah, di sini HDLC protokol di jaringan Wide Area Network dikembangkan ya di lapisan data link layer. Berarti di lapisan yang kedua dikhususkan di situ, dibuat oleh standarisasi internasional ISO, dan di situ dipergunakan ada proses enkapsulasi. Enkapsulasi adalah pembungkusan data ya. Pembungkusan data di dalam interface serialnya secara sinkronus, dan kemudian dipergunakan di konsep dari koneksi laser line. Nah, laser line sendiri adalah kalau kita kenal dengan istilahnya dedicated. Nah, koneksi untuk laser line di sini tidak memerlukan proses call setup terlebih dahulu pada saat akan mengirimkan suatu bentuk data antar DTE atau yang disebut sebagai data terminal equipment, itu DTE. Dan DTE sendiri adalah di dalam IT itu adalah perangkat jaringan ya, perangkat jaringan yang terdapat di jaringan lokal, seperti contohnya ada router,
kemudian ada pesawat telepon ya, ini yang masuk ke dalam data terminal equipment-nya. Lalu kemudian di dalam mekanisme set line tadi dipergunakan koneksinya untuk sinkronus serial. Lalu kemudian kita lihat lagi ada poin untuk poin protokol, di mana di sini adalah protokol data link, protokol data link yang dipergunakan di situ di dalam mekanisme pengiriman secara asinkronus serial, ataupun bisa dipergunakan secara sinkron, dan dasarnya merupakan pengembangan dari protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol. Standar point dari point to point mempergunakan protokol TCP/IP, berarti di sini dia di layer 3 dan 4 ya. Layer 3 dan 4 berarti layer transport dan di layer network ya, di layer transport dan network. Dan point to point sendiri mempunyai kemampuan di situ untuk melakukan proses autentifikasi, dan dia bersifat banyak protokol atau yang disebut sebagai multi protokol. Lalu kalau kita lihat di dalam proses protokol di Wide Area Network ada frame relay. Nah, frame relay sendiri adalah standar dari protokol yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, dan dikeluarkan juga standar dari ANSI, ya, American National Standard Institute, untuk proses pengiriman data ya, untuk jaringan data yang sifatnya publik. Nah, di sini tadi ada data equipment-nya, data terminal equipment, kemudian ada DCE ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada koneksi di jaringan publiknya ya. Publiknya kemudian diterima di sisi penerimanya, ada router lagi, kemudian ada data equipment-nya lagi. Oke, itu di konsep frame relay. Kemudian kita lihat lagi di multi protokol atau MPLS label switching. Di sini penggabungan dari manajemen switching di teknologi yang namanya ATM atau Asynchronous Transfer Mode, dengan dari sisi fleksibilitas di layer yang ketiga ya, layer network. Untuk teknologi MPLS ini menggunakan teknologi Internet Protocol ya, atau IP. Menggabungkan di sini untuk konsep teknologi switching di layer yang kedua atau di layer data link, dengan penggabungan di layer yang ketiga atau layer networknya ya, layer network di layer yang ketiga ini untuk perangkat routingnya. Dan ini menjadikan MPLS ini solusi yang terbaik di dalam penyelesaian di masalah kecepatan, kemudian dari sisi skalabilitasnya, dan kemudian dari sisi quality of service-nya. Ini yang terjadi di dalam MPLS. Oke. Lalu kemudian enkapsulasinya sendiri dilakukan di MPLS ini dengan penggunaan ya untuk 32 bit data, kemudian ada di 20 bit labelnya, dan ada di 2 bit untuk eksperimen dan 1 bit untuk identifikasi stacknya. Lalu kemudian kalau di MPLS itu ada di 8 bit untuk TTL-nya. Dan MPLS sendiri di sini dia datanya berdasarkan suatu label, tidak berdasarkan suatu IP address. Makanya di sini disebut sebagai multi protokol label switching, ya, label switching. Dia dengan mempergunakan label. Dan label inilah yang nantinya berisikan informasi dengan adanya tujuan node ya. Tujuan node ini adalah titik-titik yang selanjutnya akan untuk pengiriman paket, dan di node berikutnya atau titik yang berikutnya ini label paket akan dilepaskan ya, dan kemudian diberikan label baru yang berisikan node tujuan berikutnya, begitu seterusnya.
Inilah konsep yang dilakukan di MPLS. Dan paket-paket tadi diteruskan di dalam jalur-jalur yang disebut sebagai label switching path-nya. Nah, ini yang dilakukan di jaringan MPLS. Kemudian di MPLS juga ada beberapa komponen yang bisa terbentuk ya. Ada label edge router, ini di sisi router. Kemudian ada label switching router. Nah, kalau yang label edge router ini adalah router yang menghubungkan jaringan MPLS dengan jaringan yang lain yang terkait dengan frame relay ataupun dengan asynchronous transmit mode tadi, dan kemudian dari sisi Ethernet. Lalu kemudian komponen yang kedua di label switching router untuk router di jaringan MPLS yang bisa berperan di sini untuk mempergunakan label swapping yang mungkin kecepatannya ditetapkan ya oleh administrator jaringan dan dalam fungsi dari sisi pengaturan lalu lintasnya, yaitu komponen di MPLS. Kemudian ada LSP ya atau label switching pad, kemudian ada forward equivalence class ya. Ini yang merupakan bagian dari komponen di MPLS. Oke, ini gambarannya untuk mekanismenya ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian ya. Di sini tadi ada label as router, kemudian ada provider as router, ada LSP tadi yang saya jelaskan, label switch pad, kemudian ada label switch router, kemudian ada provider router. Nah, masing-masing tadi mempunyai mekanisme yang dan fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk yang label switch pad, kalau kita lihat di sini LSP jalur yang terbentuk untuk melewati satu atau beberapa serangkaian dari LSR ya. Ini yang kalau kita lihat di label switching pad-nya, jalurnya berarti. Dan paket di sini dilewatkan berdasarkan hasil dari proses label swapping dari satu MPLS node ke MPLS node yang lain. Itu di LSP, kemudian diproses untuk LER-nya tadi ya, EG-nya, routernya di situ menghubungkan jaringan MPLS dengan beberapa jaringan yang lain, mungkin terkoneksi ke jaringan frame relay ya, untuk LER ya, atau di sini bisa dia terkoneksi ke ATM ataupun ke Ethernet. Nah, untuk label switching routernya sendiri, di sini adalah router di jaringan MPLS, dia berperan untuk penetapan di LSP atau label switch pad, pakai teknik label swapping tadi, dan kecepatannya sudah ditetapkan. Nah, di sini untuk pengaturan lalu lintasnya ada yang disebut sebagai LSR atau label switching router untuk ingress-nya, pengaturan lalu lintas data di saat paket memasuki jaringan MPLS, ini disebut sebagai ingress LSR, kemudian ada egress LSR. Ini fungsinya di dalam pengaturan jaringan di LSR untuk di saat paket meninggalkan jaringan MPLS menuju ke LER. Ya, kalau kita lihat gambar, dia ke LER yang keluar. Nah, kemudian di dalam jaringan ini juga ada label distribution protokolnya ya. Label distribution protokol di mana fungsinya di situ adalah protokolnya untuk mendistribusikan informasi label ke setiap label switch router di dalam jaringan MPLS. Nah, kemudian di sini juga kalau kita lihat di jaringan MPLS ada FEC, ya ada FEC atau Forward Equipment
equivalency classes ya, untuk representasi dari beberapa paket di sini di datanya diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan sumber daya yang sama di dalam proses untuk pertukaran datanya. Itu yang terkait dengan MPLS. Oke, baik, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke sesi yang terakhir di sesi 14 dan 15. Sesi 14 kita bahas mengenai pemeliharaan jaringan. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh tim technical support, ya, tim TS. Oke, nah di sini pemeliharaan dan pemberian dukungan, bantuan atau support kepada penggunaan jaringan, ini tugas dari teknisi, khususnya technical support engineer, administrator jaringan, ya, untuk penyelesaian berbagai macam troubleshoot yang ada di dalam jaringan. Kemudian model pemeliharaan jaringannya juga bisa kita dasarkan kepada munculnya terjadinya gangguan atau interupsi. Dan kita bisa mengatur untuk pemeliharaan jaringannya bisa secara terstruktur ya atau terjadwal. Dan di mana kita di sini di dalam model pemeliharaan jaringan secara terstruktur pasti semua kita mencakup standarisasi ya, standarisasi internasional dari ISO untuk standarisasinya. Dan tadi tugas penting dari seorang pengelola jaringan adalah menganalisa suatu permasalahannya, lalu kemudian juga tugasnya juga mencarikan solusi troubleshootingnya atas permasalahan yang ditemui di dalam jaringan. Itu yang dilakukan oleh tugas teknis ya atau engineer. Dan kemudian di sini tujuan pemeliharaan jaringan adalah untuk menjaga agar jaringan selalu tersedia atau availability. Ya, artinya jaringan tidak boleh terputus ya, harus online 24 jam sehari, 7 hari dalam satu minggu ya, kemudian dalam satu bulan, dan mungkin kalau mati 5 menit harus hidup atau downtime-nya nggak boleh mati sama sekali ya. Sehingga di sini kita harus punya backup line ya. Kalau di jaringan itu kita harus punya backup line-nya. Misalkan satu perangkat routernya mati, dialihkan ke perangkat router yang kedua, gitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian meminimalkan downtime tadi ya. Kemudian pemeliharaan jaringan tadi tugas-tugasnya secara terjadwal. Selain itu juga melakukan backup data, konfigurasi, upgrade patch, mungkin dari sisi upgrade patching untuk security, atau upgrade dari OS-nya sendiri untuk si masing-masing perangkat, baik kita menggunakan mikrotik ya ataupun dengan menggunakan router router Cisco ya atau di perangkat-perangkat yang lain. Kita harus selalu upgrade ya untuk patch-patchnya dari sisi security ataupun di sisi operating sistemnya. Nah, pemeliharaan jaringan sendiri baik tadi yang terstruktur terjadwal, kita harus ada panduannya ya. Biasanya ada panduannya atau standar operasional prosedurnya, SOP-nya, untuk supaya kita bisa memaksimalkan waktu tadi supaya jaringan harus selalu aktif dan juga bisa menurunkan untuk atau memperkecil downtime ya. Mungkin yang tidak kita duga sebelumnya. Misalkan tadi jaringan harus up 5 menit ya, atau maksimal nggak boleh lebih dari 1 jam ya. Mungkin saja lebih dari 1 jam nanti ada kerugian di perusahaan, karena ini termasuk ke dalam, kalau di departemen IT itu adalah bisnis continue ya, bisnis continue, perencanaan bisnis continue. Bagaimana perusahaan itu nggak boleh apa namanya prosesnya itu terhenti ya. Ini merupakan
konsep dari BCP atau Business Continuity Planning. Dan kemudian kalau di IT Departemen itu ada konsep dari Disaster Recovery Planning ya, atau DRP-nya. Nah, ini adalah konsep yang memang harus benar-benar terstruktur ya oleh Departemen IT untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Oke, ini tadi tugasnya melakukan pemasangan pemeliharaan perangkat, pemasangan perangkat keras ataupun perangkat lunak, penyediaan konfigurasi yang artinya misalkan ada satu perangkat rusak ya, si engineer ini dia langsung bisa melakukan konfigurasi dengan langsung impor ya, mengimpor dari perangkat yang sebelumnya, dan perangkat yang baru bisa langsung bisa beroperasi gitu ya, nggak perlu kita setting ulang dari awal ya, kita setup satu-satu. Kemudian kita harus menyediakan juga penyediaan baik perangkat keras cadangannya ataupun perangkat lunak cadangannya. Kita bisa punya backupnya. Kemudian terjadi kerusakan tadi atau kegagalan sistem, tugasnya juga kita bisa langsung atasi ya. Bila mengalami masalah jaringan, pemecahan masalahnya seperti apa, kerusakannya seperti apa di perangkat. Kemudian kita menganalisis jalur koneksi yang rusaknya itu di bagian mana. Kemudian penggantian peralatan, kita harus punya spare part cadangannya, dan kemudian untuk pemulihan sistemnya harus cepat, ya ini untuk mitigasinya. Kemudian dari sisi pemantauan dan pengelolaan kinerja, tugas dari engineer melakukan planning tadi, perencanaan dari sisi kapasitas, kemudian pengaturan kinerjanya dan pemantauan penggunaan. Nah, tugas-tugasnya juga terkait dengan prosedur bisnis yang mungkin mencakup ke bagian eksternal ya. Ini mungkin ke vendor untuk perjanjian tingkat layanan atau yang disebut sebagai SLA. Pada vendor ini biasanya perjanjian si vendor harus bisa memberikan SLA 99,9% gitu ya terhadap internet yang selalu on. Kemudian dari sisi dokumentasi kepatuhan, ini juga yang terkait dengan compliance ya, compliance yang nanti dokumentasi ini akan dilakukan audit ya, audit internal. Biasanya perusahaan itu melakukan audit internal per 6 bulan, dalam 1 tahun itu bisa 2 kali audit. Nah, audit kepatuhan inilah yang harus dijalankan oleh Departemen IT. Semuanya harus terstandar dari SOP ya. Kemudian juga kalau perusahaan itu mengikuti regulasi regulasi ya dari Kominfo, ini semuanya harus dipatuhi dari sisi kepatuhannya atau compliance-nya. Dan kemudian kalau perusahaan juga menginginkan adanya sertifikasi ISO ya, ISO 27001 misalkan. Nah, semua proses dari apa namanya dari sisi security, penanganan mitigasi bencana ya, yang terkait dengan bisnis continue planning tadi, semuanya harus dibikinkan semua dokumentasi yang itu semua mencakup dari area ISO ya, ISO untuk security di 27001. Dan kemudian dari sisi keamanan yang tadi juga terkait ya dengan ISO, berarti nanti ada audit keamanan. Nah, kalau di perusahaan juga ada bagian untuk security ya, ada bagian tim security. Nah, tim security ini juga nanti terkait dengan departemen yang lain juga, terkait dengan departemen GRC atau Governance, Risk dan Compliance, yang nantinya kedua departemen ini ya akan saling sama-sama akan memperbaiki ya, akan memperbaiki mungkin ada yang kekurangan-kekurangan pada saat nanti dilakukan audit itu tidak ada temuan ya, tidak ada temuan audit, semuanya sesuai dengan kepatuhan yang sudah apa namanya perusahaan itu udah membuat ya dari sisi dokumentasinya. Nah, biasanya juga kalau di perusahaan itu ada yang namanya Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. SMKI ini biasanya dibentuk ya oleh apa namanya manajemen perusahaan. Ya nantinya pada saat sudah dibentuk ini dipersiapkan untuk melakukan
audit ya, untuk melakukan audit secara internal dan nanti dipersiapkan untuk audit secara eksternal. Audit eksternal berarti nanti ada lembaga yang melakukan audit perusahaan itu, ya semuanya akan diaudit dari sisi security-nya tadi ya, dari sisi regulasi-regulasi apakah semua dijalankan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendekatan terstruktur, pemeliharaan jadwal, mengurangi downtime tadi ya, kemudian dari sisi penggunaan biaya juga lebih hemat biaya, karena semua direncanakan dari sisi kapasitasnya, penganggarannya untuk ininya ya, penganggaran biaya. Dari sisi keamanan jaringan juga bisa lebih tinggi. Kemudian dari sisi pencegahannya juga ada mitigasi ya, mitigasi pencegahan deteksi keamanan. Kalau di sistem keamanan itu ada IDS, Intruder Detection System. Bagaimana si perangkat ini dia bisa mendeteksi misalkan ada penyusup dari luar ya, atau ada serangan dari luar bisa memberikan alarm, peringatan. Kemudian ada catatan lognya juga ya, bagaimana si hacker tadi mau masuk ke dalam jaringan internet perusahaan, semua tercatat ya di fasilitas log ini. Nah, kalau kita lihat di dalam model FCAPS, FCAPS ada Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, ada Performance Management, dan ada Security Management. Nah, semuanya di sini dikelola ya dalam sebuah standar prosedur pengelolaan dari sisi konfigurasi, SOP ya, ini yang termasuk ke dalam SOP kalau di Departemen IT. Ada SOP mungkin dari sisi backup konfigurasi, bagaimana ya SOP-nya, siapa tim yang melakukan dari prosedur tadi, kemudian ada prosedur backup mungkin secara manual ya, seperti apa, kemudian ada SOP pemeriksaan, konfigurasi, kemudian ada prosedur backup misalkan di luar kantor untuk pemulihan mitigasi bencananya tadi yang terkait dengan DRP ya, Disaster Recovery Planning. Kemudian yang terkait juga dengan BCP-nya, Business Continue Planning-nya. Untuk dari sisi network monitoring system, kita punya backup yang terjadwal. Kemudian kalau ada FTP server juga di sini untuk prosedur backup-nya seperti apa. NMS, Network Management System. Kemudian ada sistem backup untuk server. Nah, di sini server kita mitigasinya ada mirroring gitu ya. Kalau di dalam server itu ada mirroring. Kalau misalkan dari sisi hard disknya ada yang rusak, bisa langsung up gitu ya di hard disk yang kedua atau di SSD yang kedua dengan mirroring dari data yang ada di SSD atau hard disk yang sebelumnya, gitu ya, atau yang hard disk yang ada di bawahnya. Ini mekanisme dari backup. Ini yang terkait juga dengan backup dan restore ya, backup dan restore. Nah, untuk dari sisi metodologi flow-nya, kalau kita lihat di sini ada mendefinisikan masalah, kita kumpulkan informasinya terlebih dahulu, lalu kemudian kita uji hipotesis, setelah kita kumpulkan informasi, kita analisa, merumuskan hipotesanya tadi, baru kita mengeluarkan, mengeliminasi kemungkinan terjadinya penyebab masalah tadi. Baru kita menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana? Nah, kalau dari sisi mekanisme secara terstruktur, kalau kita lihat top down berarti dari atas ke bawah, ini merupakan bagian dari OC layer ya. OC layer dari mulai application, presentation sampai ke lapisan fisik ke perangkat. Nah, ini kita bisa deteksi nih. Bagian mana yang kira-kira kita analisa ini mengalami kerusakan. Misalkan orang nggak bisa ngirim email ya, nggak bisa ngirim email, kita cek dulu nih aplikasinya, aplikasi Outlook-nya, apakah korup atau tidak ya. Kemudian kalau nggak korup berarti kita bisa ngecek di bawah-bawahnya lagi, ke transport, ke network, berarti kita cek dari sisi koneksinya. Kemudian dari sisi fisikal berarti kita cek kabelnya atau perangkat routernya. Ya, ini diasumsikan untuk setiap analisa di setiap lapisan OSI ini.
Kemudian kalau sebaliknya berarti dari bottom up, berarti dari lapisan physical sampai ke lapisan yang application. Nah, kalau di sini ada defeat conqueror. Sini proses troubleshooting dimulai dari lapisan di tengah, berarti lapisan tengah ini kita bisa cek di lapisan transport ataupun di lapisan network. Nah, kita bisa ngecek temuan-temuan kita bisa berpindah ke lapisan baik ke yang atas ataupun ke lapisan yang ada di bawahnya. Kita bisa ngecek perangkatnya ataupun secara fisiknya di sisi kabelnya. Kemudian kalau dari model follow the path, berarti di sini kita mengecek teknik troubleshoot-nya untuk biasanya melengkapi metode di pendekatan baik top down ataupun bottom up. Nah, di sini pendekatan didasarkan di dalam jalur yang kita pergunakan oleh paket data tadi untuk melewati jaringan ke sumber tujuan ya. Ini di follow path-nya. Berarti kita ngecek di sisi baik di sisi perangkat switch ataupun di sisi perangkat routernya ya. Apakah path-path-nya tadi udah sesuai dengan yang dijalurkan di dalam router ini. Jadi kita bisa deteksi di path mana yang trouble, yang bermasalah. Dan kemudian ada spot the difference. Pendekatannya di sini membandingkan perangkat atau proses jaringan yang beroperasi dengan benar ke perangkat atau proses yang bermasalah. Dan di sini pendekatannya menunjukkan kepada permasalahannya yang berfokus kepada perbedaan mungkin di konfigurasi perangkat. Konfigurasi perangkat baik sebelum ataupun sesudah adanya masalah. Nah, biasanya di sini misalkan pada saat sesudahnya berarti kita bisa merestore ke sebelumnya ya. Berarti kita bisa menduga, menganalisa, dicek bagian mana pada saat kita lakukan konfigurasi itu terjadi kesalahan. Nah, kemudian ada proses untuk pengecekan troubleshooting move the problem yang artinya di sini pendekatannya kita bisa mengecek dengan memindahkan komponen tadi secara fisik ke bagian lain dan kemudian kita amati apakah dari pada saat kita memindahkan problem masalah itu teratasi ya. Mungkin saja di perangkat yang lain gitu ya atau berpindah di komponen yang lain perangkatnya bisa berjalan. Nah, ini yang dilakukan di dalam mekanisme troubleshoot move the problem. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari pertemuan pemeliharaan jaringan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, sesi kita di terakhir ya, masih di proses troubleshoot. Nah, di sini kita gambarkan lewat flow, ya, lewat flow untuk pendefinisian masalah. Nah, mulai dari kita eskalasi masalah. Nah, di sini biasa kalau di departemen IT itu ada program ticketing ya, helpdesk, helpdesk ticketing. Nah, di helpdesk ticketing itu biasanya nanti ada masalah-masalahnya itu dijabarkan di situ, ya, di program helpdesk ticketingnya. Ya, nanti si masalah tadi dari user yang mempunyai masalah gitu ya, dari karyawan dari divisi lain punya masalah masuk ke ticketing problem tadi, helpdesk tadi, dan nanti masalah-masalah tadi deeskalasi itu masalahnya apa yang terjadi dan timnya nanti siapa yang memegang itu ya yang akan mengeskalasi masalah tadi. Nanti di dalam sistem helpdesk-nya melaporkan masalahnya, kemudian melakukan verifikasi masalah, mendefinisikan masalah, masalahnya dari sisi apa ya. Dan biasanya nanti tim helpdesk atau tim support menanyakan nih, bisa menanyakan ke sisi usernya untuk melihat definisi masalahnya seperti apa. Barulah menetapkan masalahnya. Baru kemudian mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait untuk penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian setelah tadi didefinisikan masalahnya, ditetapkan rencananya untuk
perbaikan, kemudian identifikasi target. Mungkin di sini kalau misalkan ada kerusakan peralatan, berarti harus merakit peralatannya. Rusak router mungkin ya, atau mikrotik, berarti kita harus mempersiapkan peralatan mikrotiknya. Kemudian, apakah memperoleh akses pada saat udah disetting? Kalau belum, kita balik lagi di sini di penetapan rencana. Kalau udah, di sini kita bisa mengumpulkan informasi dan untuk menganalisis masalahnya, bila masih problem ya, apa masalahnya. Dan kemudian di sini untuk proses menghilangkan kemungkinan penyebab masalah, di sini kita bagi lagi ya, kita analisa dari pengumpulan informasi, kemudian kita punya dokumentasi, kemudian mungkin kita punya data dari hasil riset, baseline, atau pengalaman troubleshoot sebelumnya terkait dari permasalahan yang terjadi ini. Kita analisa semuanya, kita interpretasikan hasil analisis, barulah kemungkinan kita mengeliminasikan kemungkinan penyebab masalahnya. Ya contoh misalkan seperti ini. Ada satu komputer gitu ya terkena virus. Nah, terkena virus yang masuk ke dalam PC, dan virus ini ternyata dia mengakibatkan membanjiri traffic jaringan, ya, membanjiri traffic jaringan yang menyebabkan jaringan itu menjadi lambat gitu ya, yang mengefekkan kepada PC-PC yang lain. Nah, berarti kita sebagai engineer ya tadi atau technical support, kita harus menganalisa kan, menganalisa, kita cek di setiap PC-nya ini ya. Nah, kita cek dari setiap PC-nya dengan pakai antivirus atau kita menggunakan scanning secara otomatis ya, scanning secara otomatis ke semua PC tadi, kemudian ditemukan ya, ditemukan secara scanning otomatis tadi, barulah kita mengeliminasi kemungkinan penyebab tadi. Berarti kita harus mengambil PC tadi yang udah terkena virus, ya kita karantina. Ya, kita karantina, kita bersihkan, kita format, kita backup datanya ya. Kemudian pada saat kita karantina, PC-nya kita cek, kita analisa jaringannya normal lagi tidak ya. Nah, ternyata pada saat udah PC tadi yang terkena virus ternyata normal nih untuk jaringannya, tidak ada kelambatan gitu ya, semua bisa akses. Nah, ini yang kita lakukan untuk mengeliminasi kemungkinan penyebab tadi gitu ya. Nah, itu semua mungkin terjadi dari kita pengalaman juga ya. Ini pengalaman saya juga ya pada saat itu masih technical support ya. Itu saya menganalisanya di lakukan scanning tadi ya, scanning semua PC secara otomatis di dalam satu server untuk apa namanya antivirusnya ya, didapatkan satu PC tadi. Ternyata virusnya dari program gitu ya, dari program di salah satu user tadi menginstal, kemudian kita karantina akhirnya, ya karantina, dan kita install ulang, dan hasil akhirnya ya jaringan normal lagi, gitu ya. Itu untuk penyebab masalah. Kemudian makanya kalau di dalam departemen IT itu untuk scanning ya, biasanya dilakukan setelah office hour. Ya, setelah office hour mungkin di atas jam 9, jam 10, itu otomatis nanti scanning otomatis dari server semua PC ya yang terkait di head office ataupun yang di cabang-cabang, nanti akan hasilnya keluar tuh laporannya, PC A, PC B, PC C ya. Kemudian kalau misalkan ada virus itu akan terdeteksi di bagian mana, di direktori mana gitu ya, file apa, programnya apa gitu ya. Itu yang nanti akan hasil analisa dari si software antivirus tadi. Nah, makanya kalau di departemen IT itu tidak boleh sembarangan untuk melakukan instalasi program. Ya, instalasi program. Kemudian flash disk juga dilarang untuk bisa dipasang ya di masing-masing setiap user. Itu kemungkinan untuk terjadinya eh, problem itu cukup besar ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di pengujian hipotesa, asumsi masalah kita asumsikan, kemudian mengajukan alternatif penyebab, mengeliminasi penyebab, eliminasikan dan merumuskan hipotesa.
Penyelesaian masalah tadi, kita kalau udah tahu penyebab masalahnya kita eliminasikan. Kemudian penentuan dari PIC-nya siapa ya, penanggung jawabnya. Lalu kemudian kita eskalasikan masalahnya. Kemudian untuk penyelesaian masalah sendiri, tadi untuk pendefinisian solusi, pengujian dampak, urgensi. Nah, ini tingkat urgensinya misalkan sangat berimpact gitu ya, dampaknya sangat berimpact kepada bisnis perusahaan. Nah, maka di sini urgensinya sangat major ya, urgensinya major. Pembuatan rencananya seperti apa, penerapan solusi, kemudian kita verifikasikan ya, kemudian kita selesaikan masalahnya. Itu dari sisi penyelesaian masalah. Kemudian dari sisi penyelesaian masalah kita uji dari beberapa hipotesa tadi, kita gabungkan semua solusi dan kita laporkan dari sisi permasalahannya untuk penyelesaian masalah. Oke, sampai sini untuk proses pemeliharaan jaringan dan troubleshooting. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya. Untuk tugas ya, saya mengingatkan kembali untuk tugas yang ketiga bagi yang belum segera untuk dikumpulkan ya, karena batas sampai besok di tanggal 9 Juni. Kalau nggak salah di sistem itu sampai jam 11.59 PM ya. Nah, diharapkan semua bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Kalau bisa besok pagi udah selesai ya, sehingga saya bisa langsung cepat untuk menilai. Dan bila ada revisi mungkin kalau waktunya memungkinkan gitu ya, langsung bisa diperbaiki untuk revisi. Saya lihat di sini dicek masih sedikit sekali ya, sekitar ada 9. 9 mahasiswa nih, teman-teman kita yang lain belum ada yang mengirimkan tugas. Bahkan ada yang di tugas 1 juga belum mengirimkan nih. Tugas 1 ada yang tugas 2 belum mengirimkan. Ini yang apa namanya harus cepat diselesaikan. Karena faktor dari tugas juga menentukan dari sisi penilaian ya, dari sisi penilaian ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan dari sesi kita TWEB ya untuk hari ini, TWEB yang ketiga atau TWEB yang keempat. Kemudian dari sisi pembelajaran mungkin ada masukan-masukan. Oke, tidak ada ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin sesi kita di TWEB kita hari ini di TWEB yang ketiga atau keempat. Eh, Mungkin dari saya ada hal-hal yang kurang gitu ya dari sisi pemaparan materi ataupun hal-hal yang lain. Mungkin bisa dimaafkan ya untuk dari sisi kita, dari sisi pembelajaran kita yang jarak jauh. Kemudian mungkin dari kesibukan semua ya teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya juga ini yang saya perhatikan apa namanya eh, kurang maksimal ya, kurang maksimal dari sisi pengumpulan tugas. Kemudian saya harapkan bisa juga untuk dari sisi nilai ya, dari sisi nilai saya harapkan bisa semuanya mendapatkan nilai yang bagus untuk dari sisi apa penilaian di nilai tugas to web ya, untuk tutorial web ini. Kemudian nanti mungkin ada UASnya juga ya, ada UASnya juga ya dari mata kuliah administrasi jaringan. Dan saya harap semua bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, mungkin dari saya itu saja ya. Saya bisa mengakhiri sesi kita di web yang terakhir kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin di tutorial web yang lain ya, di mata kuliah yang lain.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Waalaikumsalam Malam warahmatullahi Mas, terima wabarakatuh. kasih Terima banyak. kasih, Pak. Ya, saya izin leave.